Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengukur gejala pusat ya. Biasanya setelah data itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun histogram, kita juga perlu melakukan tindakan lainnya untuk mendapatkan gambaran data yang lebih jelas. Biasanya itu dicari mean, median, dan modus. Mean itu berarti mencari rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus adalah nilai yang populer atau yang paling sering atau paling banyak muncul. Nah, ini datanya sama dengan data sebelumnya. Kita ada data X1, X2, dan Y. Kita akan mencoba untuk data X1 terlebih dahulu. Nah, sudah ada ya, ini adalah data X1 pada data distribusi frekuensi pada X1 yang bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya. Nah, di sini sudah ada kelas interval dan frekuensinya. Nah, kita pertama-tama akan mencari rata-rata. Rata-rata di sini diperoleh dengan cara ya sigma fx dibagi sigma f. Nah, sigma f ini ya adalah jumlah dari seluruh data yang ada pada masing-masing kelas. Jadi misalnya di sini kita jumlahkan ya. Nah, ini adalah jumlah frekuensi dari seluruh data yang ada di kelas. Nah, kemudian untuk mendapatkan sigma fx ini perlu kita cari nilai xi-nya. Xi ini adalah tanda kelas ya. Ini atau nilai tengah-tengah. Nah, ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan ujung bawah dan ujung atas dari masing-masing kelas ya, kemudian dibagi 2. Jadi misalnya begini, nilai dari ujung bawah ditambah dengan nilai ujung atas dibagi 2. Nah, seperti itu, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk fx ini tinggal kita kalikan frekuensinya dengan nilai tanda kelas tadi. Oke, kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, itu adalah nilai dari sigma fx-nya. Dapat kita lihat di sini sigma fx-nya adalah 6512. Jadi untuk rata-ratanya tinggal membagi ya, sigma fx-nya dibagi sigma f. Nah, 81,4 adalah nilai rata-ratanya. Cukup mudah ya. Kemudian untuk median atau nilai tengah di sini dapat kita cari, tentukan dengan rumus, yaitu ya median sama dengan B ditambah ya P yang dikalikan dengan sigma N dikurangi F besar yang dibagi dengan F kecil. Oke, di sini pelan-pelan kita lihat. Nah, median itu adalah nilai tengah. Di sini ada datanya ada 80, berarti tengah-tengah dari 80 adalah data nomor 40 dan 41. Nah, mari kita cari dulu data ke 40 dan 41 itu berada di kelas interval keberapa. Di sini kita lihat jika kelas 1 dan kelas kedua itu dijumlah baru 20 datanya. Ditambah dengan kelas ketiga ya, ini berarti baru 32. Belum ada di situ. Nah, kita lihat kelas keempat di sini ya. Kelas pertama sampai kelas keempat jika dijumlah ada 48. Berarti dapat kita lihat ya, data median itu berada di kelas interval yang keempat. Kita tandai dulu. Nah, disinilah letak mediannya. Maka di sini kita coba masukkan satu persatu nilai yang dibutuhkan. Ada B di sini adalah batas bawah di mana median terletak. Tadi kita ketahui median terletak di sini ya, di kelas keempat. Maka B batas bawah itu adalah nilai ujung bawah dikurangi setengah. Jadi ujung bawahnya adalah 80 dikurangi setengah berarti 79,5. Nah, P panjang ya, panjang kelas intervalnya. Di sini dapat kita lihat caranya adalah dengan mengurangkan misalnya ujung bawah kelas kedua dikurangi ujung bawah kelas pertama. N, nah N di sini adalah banyaknya data ya, atau frekuensi secara umum. Nah, tadi kita lihat bahwa frekuensi secara umum itu
80 ya, total 80. Maka ini adalah N. Kemudian ada F besar. Nah, F besar di sini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Tadi kelas median di kelas keempat, berarti jumlah seluruh frekuensinya adalah dari kelas pertama sampai kelas ketiga. Ini adalah F besar. Sedangkan F kecil adalah jumlah frekuensi kelas median, 16. Oke, tinggal kita hitung. Berarti B ini kita tambah dengan P-nya, ya. P ini kita kalikan dengan setengah N, berarti setengah itu 0,5 dikali dengan N, ya, dikali dengan N, kemudian dikurangi F besar, ya, yang dibagi dengan F kecil. Oke, sebentar kita perbaiki kurungnya. Oke, misalnya di sini. Nah, kita ketemu 81,5 adalah nilai mediannya. Nah, berikutnya kita mencari modus. Modus itu adalah banyaknya data yang sering muncul pada data bergolong ini. Nah, rumusnya adalah B ditambah P yang dikalikan dengan B1 dibagi B1 plus B2. Nah, kita identifikasi dulu sama ya. B di sini adalah batas kelas interval di mana data terbanyak muncul. Nah, kita lihat lagi data ini dari kelas pertama sampai kelas ke-7 ya, frekuensi paling banyak itu muncul di kelas ke-4 juga, sama dengan kelas median tadi. Jadi data terbanyaknya juga di kelas ke-4. Maka batas bawahnya juga sama, berarti ujung bawah dikurangi setengah, 79,5. P-nya juga sama, panjang intervalnya 4. Kemudian B1 di sini teman-teman, ya, B1 adalah frekuensi ya kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Jadi B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi dari kelas interval terdekat sebelum kelas modus. Berarti kalau ini kelas keempat, berarti yang kelas ketiga. Nah, seperti ini. B2 sama, B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas terdekat setelah kelas modus, berarti kelas ke-5. Nah, seperti ini, tinggal kita hitung, berarti B ya ditambah dengan P-nya ini, kemudian dikalikan dengan B1 ya dibagi B1 plus B2 itu 7. Oke, 81,79. Jadi sudah kita dapatkan nilai dari mean, median, dan modus untuk data bergolong dari data X1. Seperti itu untuk X2 dan Y juga sama langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.